Yesus dari Nazaret, nama yang identik dengan iman, harapan dan kasih, hidup di bumi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitannya terus menginspirasi miliaran orang di seluruh dunia. Lahir di Bethlehem, Yudea, di bawah pemerintahan Herodes Agung, Yesus memasuki dunia yang berada di ambang perubahan. Kekaisaran Romawi berkuasa atas Yudea, dan ketegangan muncul antara otoritas Romawi dan tradisi Yahudi. Dalam konteks inilah, seorang pemuda dari latar belakang sederhana, bangkit untuk menantang status quo dan selamanya mengubah arah sejarah. Ini adalah kisah Yesus, seorang pria yang hidupnya, meskipun berakar pada waktu dan tempat tertentu, melampaui batas budaya dan sejarah, untuk menyentuh hati orang-orang lintas generasi. Kisah Yesus dimulai di Bethlehem, sebuah kota kecil di Yudea. Orang tuanya, Maria dan Yusuf, pergi ke sana untuk mengikuti sensus yang diperintahkan oleh pemerintah Romawi. Karena tidak menemukan tempat di penginapan, mereka mencari perlindungan di sebuah kandang yang sederhana. Disinilah, di tengah jerami dan hewan-hewan, Yesus dilahirkan. Para malaikat mengabarkan kelahirannya, menyatakan dia sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. Para gembala, orang-orang yang paling rendah dalam masyarakat, adalah yang pertama mengunjungi raja yang baru lahir itu, dipandu oleh bintang terang yang bersinar di langit malam. Kelahiran Yesus, meskipun sederhana dalam tempatnya, menandai dimulainya era baru, masa harapan dan penebusan bagi seluruh umat manusia. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecil Yesus. Tetapi kitab suci memberitahu kita bahwa ia bertumbuh dalam hikmat dan perawakan. Pada usia 30 tahun, ia memulai pelayanan umumnya, meninggalkan kehidupannya sebagai seorang tukang kayu untuk mengikuti panggilan ilahinya. Pesannya adalah tentang kasih, pengampunan dan pertobatan. Ia berbicara dengan otoritas dan belas kasihan, menarik pengikut dari segala lapisan masyarakat. Ajarannya menantang kemunafikan para elit agama, dan menawarkan harapan kepada orang miskin, orang sakit, dan yang terpinggirkan. Pelayanan Yesus ditandai dengan hubungan yang mendalam dengan Allah, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk melayani orang lain. Pesannya beresonansi dengan mereka yang mendambakan kepenuhan rohani dan dunia yang lebih adil. Ajaran Yesus berpusat pada kasih, pengampunan, dan keadilan. Ia menekankan pentingnya mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ia mengajarkan bahwa pengampunan sangat penting untuk pertumbuhan rohani dan rekonsiliasi. Ia menantang para pengikutnya untuk peduli kepada orang miskin, orang sakit, dan orang buangan, mengingatkan mereka bahwa iman yang sejati ditunjukkan melalui tindakan kebaikan dan belas kasihan. Ajaran Yesus melampaui batas-batas agama, menawarkan pesan universal tentang kasih dan penerimaan. Kata-katanya terus menginspirasi individu dan komunitas untuk berdunia yang lebih adil dan penuh kasih. Bagian 5. Mukjizat dan keajaiban menunjukkan kuasa ilahi. Sepanjang pelayanannya, Yesus melakukan banyak mukjizat, menunjukkan kuasa dan otoritas ilahinya. Ia menyembuhkan orang sakit, memulihkan penglihatan orang buta, dan bahkan membangkitkan orang mati. Mukjizat-mukjizat ini bukan sekadar pertunjukan kekuatan tetapi tindakan kasih dan belas kasihan. Mukjizat-mukjizat itu berfungsi sebagai tanda-tanda kerajaan Allah yang masuk ke dalam dunia, menawarkan harapan dan kesembuhan kepada mereka yang menderita. Mukjizat Yesus menantang tatanan alam, mengungkapkan kehadiran kekuatan di luar pemahaman manusia. Mukjizat-mukjizat itu menjadi bukti keilahiannya dan misinya untuk membawa keselamatan bagi dunia. Bagian 6. Perjamuan terakhir, sebuah perjanjian diperbarui. Menjelang Paskah, Yesus pergi ke Yerusalem bersama murid-muridnya. Ia tahu waktunya sudah dekat dan bersiap untuk menghadapi takdirnya. Pada malam sebelum penyalibannya, Yesus makan bersama para pengikut terdekatnya. Perjamuan ini, yang dikenal sebagai perjamuan terakhir, menjadi momen yang menentukan dalam tradisi Kristen.
Selama perjamuan ini, Yesus memecah-mecah roti dan membagikan anggur kepada murid-muridnya, menetapkan sakramen perjamuan kudus. Ia memerintahkan mereka untuk mengingatnya melalui tindakan berbagi ini, yang melambangkan tubuhnya yang patah dan darahnya yang tercurah, yang dipersembahkan sebagai kurban untuk dosa-dosa umat manusia. Bagian 7, pengkhianatan dan penangkapan, menghadapi ketidakadilan. Setelah perjamuan terakhir, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Disinilah Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus sendiri, mengkhianatinya, menunjukkan dia kepada pihak berwenang dengan sebuah ciuman. Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan para pemimpin agama Yahudi, yang menuduhnya menghujat. Meskipun menghadapi tuduhan palsu dan perlakuan tidak adil, Yesus tetap teguh dalam iman dan misinya. Ia menolak untuk menyangkal identitasnya, atau menarik kembali ajaran-ajarannya, bahkan dalam menghadapi kematian yang sudah dekat. Bagian 8, penyaliban sebuah pengorbanan untuk umat manusia. Setelah dikondemnation oleh penguasa Yahudi, Yesus diserahkan kepada gubernur Romawi, Pontius Pilatus. Pilatus, meskipun tidak menemukan kesalahan padanya, menyerah pada tekanan orang banyak dan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dengan cara disalibkan. Bentuk hukuman yang brutal ini diperuntukkan bagi penjahat terburuk. Yesus, yang tidak bersalah dan tidak bercela, menanggung siksaan salib, menyerahkan dirinya sebagai kurban untuk dosa-dosa seluruh umat manusia. Kematiannya di kayu salib menjadi tindakan kasih yang tertinggi, sebuah bukti kasih sayangnya yang tak tergoyahkan, dan komitmennya untuk mendamaikan umat manusia dengan Allah. Bagian 9, kebangkitan, kemenangan atas maut. 3 hari setelah penyalibannya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Yesus bangkit dari kematian. Makam tempat ia dibaringkan ditemukan kosong, dan para pengikutnya bertemu dengannya hidup-hidup, dengan bekas luka penyalibannya, namun memancarkan kemuliaan yang baru ditemukan. Kebangkitan Yesus adalah landasan iman Kristen. Itu adalah kemenangan tertinggi atas kematian, dosa, dan keputusasaan. Itu menegaskan identitas ilahi Yesus dan menegaskan klaimnya sebagai anak Allah. Kebangkitan menawarkan harapan untuk hidup yang kekal, dan janji akan masa depan yang ditandai dengan sukacita, damai sejahtera, dan kehadiran Allah. Bagian 10, kebangkitan kekristenan, dari awal yang sederhana hingga keyakinan global. Setelah kebangkitan Yesus, para pengikutnya yang diberdayakan oleh Roh Kudus, mulai menyebarkan pesannya ke seluruh kekaisaran Romawi dan sekitarnya. Apa yang dimulai sebagai gerakan kecil dalam Yudaisme, dengan cepat berkembang menjadi keyakinan yang berbeda, menarik baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Para rasul, termasuk Petrus dan Paulus, melakukan perjalanan secara ekstensif, mendirikan gereja-gereja dan memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Meskipun menghadapi penganiayaan dan tentangan, agama Kristen terus bertumbuh, didorong oleh kekuatan transformatif pesan Yesus dan iman yang tak tergoyahkan dari para pengikutnya. Bagian 11, warisan abadi Yesus, mercusuar harapan dan inspirasi. Kehidupan dan ajaran Yesus memiliki dampak yang besar dan langgeng pada peradaban Barat dan sekitarnya. Pesannya tentang kasih, pengampunan dan belas kasihan terus menginspirasi individu dan komunitas untuk berjuang demi dunia yang lebih adil dan manusiawi. Ajarannya telah memengaruhi seni, sastra, musik, dan banyak aspek lain dari budaya manusia. Penekanan Yesus pada nilai dan martabat setiap manusia telah menantang norma-norma sosial dan mengilhami gerakan-gerakan untuk keadilan dan kesetaraan sosial. Panggilannya untuk saling mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri tetap relevan hari ini seperti 2000 tahun yang lalu, menawarkan pesan abadi tentang harapan dan persatuan di dunia, yang sering kali terpecah oleh konflik dan perselisihan.